Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Jadi sebelum saya memulai dan lebih lanjut ke materi, tadi kita speaking dulu. Ya. Saya tahu saya bisa dan melakukan. Saya tahu saya bisa dan melakukan. Saya tahu saya bisa dan melakukan. Bisa saya tahu saya bisa dan melakukan. Baik, jadi hari ini perkenankan saya untuk memperkenalkan materi budaya positif. Jadi kalau kita melihat atau membaca kata budaya positif, kira-kira Bapak Ibu guru hebat, apa yang terlintas di pikiran kita tentang budaya? Saya yang anaknya kayaknya membudayakan budaya kami kalau orang mengenal. Iya. Lewat atau makasih pemikiran saya kalau budaya itu sesuatu yang dilakukan seharusnya selalu kita lakukan dan sudah menjadi kebiasaan. Dan karena budaya positif itu adalah ketika misalnya lewat di depan imam itu tadi atau kalau misalnya ketemu di jalan kita menyapa. Makasih. Iya, betul. Jadi tadi kalau yang terlintas di pikiran kita bahwa budaya itu adalah sesuatu yang biasa kita lakukan. Jadi betul Bapak Ibu guru hebat, bahwa budaya itu adalah sesuatu yang biasa kita lakukan dan inilah yang ingin kita terapkan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan di atas? Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu guru setuju? Ya. Pertanyaan kedua, apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Jadi sebenarnya menurut teori kontrol bahwa kita tidak berhak mengontrol seseorang, kecuali orang tersebut sendirilah yang memilih untuk menerima. Nah, seperti itulah siswa-siswa kita. Ya, seperti kepalan tangan Bapak Ibu tadi, meskipun ada yang begitu mendesak, meskipun ada yang mengiming-imingi kita, keputusan tetap ada di tangan kita. Mau menerima tawaran dari orang lain, memutuskan untuk membuka atau tetap menutup. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maka berangkat dari ini, ya, kita bisa menyelami bagaimana seharusnya itu. Apakah kita harus mendiskriminasi seorang siswa ketika dia melakukan kesalahan? Ataukah kita bisa menjadi partner dari anak tersebut untuk keluar dari masalahnya? Seorang anak ketika kita mengkritiknya, dia akan memasuki identitas gagal. Artinya bukan karakternya semakin kuat, tetapi kepercayaan dirinya bisa hilang. Jadi mungkin dia akan menarik diri. Daripada kita membuat dia merasa bersalah, maka kita harus menarik anak tersebut. Bagaimana kita mengajak dia mencari solusi. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang kadang-kadang kita lakukan, menginginkan anak itu patuh. Nah, dengan adanya disiplin diri, maka dapat membuat orang atau anak tersebut menggali potensi menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, ada tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menanamkan motivasi intrinsik pada diri anak, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Tindakan atau hukuman, di sini kita bisa melihat bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dipaparkan oleh Dr. William Glasser. Kemudian
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang dia inginkan. Artinya, seseorang yang meyakini sesuatu itu, maka dia akan termotivasi untuk melakukannya. Termotivasi secara intrinsik, artinya dia sadar dengan sendirinya, bukan karena paksaan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian, nilai-nilai universal yang dimaksud tadi itu sudah terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Memiliki dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal. Anak itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dia hanya melakukan sesuatu karena takut dihukum atau karena tidak mau ditegur, bukan karena kesadarannya. Nah, ini sebenarnya yang kadang membuat anak tersebut mengulang kesalahan yang sama karena dia tidak melakukan hal itu bukan karena atau menolak melakukan hal itu bukan karena keinginannya, tetapi karena takut dihukum. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak? Bagaimana kita bisa membudayakan nilai-nilai yang dimaksud tadi yang ada di profil pelajar Pancasila? Ya, sehingga Bapak Ibu guru hebat, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Nah, jadi tahukah Bapak Ibu guru bahwa selama ini mengapa anak kita kadang melanggar aturan? Ya, karena ketika kita membuat peraturan itu, anak-anak tidak tahu apa-apa. Dia tidak dilibatkan dalam menyusun atau membuat peraturan itu, sehingga dia hanya bisa mengikuti apa yang kita pajang. Dia hanya bisa membaca, melihat dan menuruti. Kita ke ini konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, kenapa bukan hukuman? Ya. Di situ dia diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Jadi di sini dia diminta untuk bertanggung jawab. Jadi nilai tanggung jawab di sini yang muncul. Kemudian hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi bedanya itu Bapak Ibu guru hebat. Tapi hukuman itu biasanya secara tiba-tiba. Misalnya anak-anak kita melakukan kesalahan. Ya, biasa kita secara tiba-tiba, kenapa kamu melakukan ini? Ya langsung menghardik anak. Menghardik itu termasuk hukuman, Bapak Ibu guru. Jadi hukuman itu ada dua macam. Yang pertama fisik dan verbal. Kata-kata kadang kita anggap bilang oh ini sepele, tapi itu menyakiti anak, menyakiti hati anak. Itu termasuk hukuman. Kemudian konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi. Seperti tadi, ketika anak melakukan kesalahan, dia dimunculkan rasa tanggung jawabnya. Ada dua identitas di sini. Yang pertama identitas gagal dan identitas sukses. Manakala kita menggunakan hukuman, maka anak itu masuk pada identitas gagal. Kenapa? Karena hukuman itu bersifat menyakitkan. Kemudian tidak nyaman bagi murid. Kemudian murid juga menjadi korban, merasa tersakiti. Sedangkan konsekuensi, kalau kita menerapkan disiplin, konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian memang tidak nyaman, tapi itu hanya dalam jangka pendek. Tapi insya Allah itu akan sangat bermanfaat bagi anak ke depannya. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada ciri-ciri berdasarkan pengertian tadi. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan
untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak kita didik untuk belajar dari kesalahan agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Maksudnya di sini selama ini mungkin ketika anak melakukan kesalahan kita terpisah dari pribadi kita dengan anak itu terpisah. Kita ini seperti mendikte anak. Tapi di restitusi ini kita mengajak anak ketika misalnya dia melakukan kesalahan, kita harus ajak anak itu. Misalnya kenapa dia misalnya terlambat masuk sekolah. Ya, jangan menghakimi anak, mendiskriminasi anak di hadapan teman-temannya. Tapi coba kita ajak anak tersebut duduk berdua, ada hubungan yang terjalin antara guru dengan murid. Karena ketika kita berikan kekerasan kepada siswa ketika melakukan kesalahan, dia mungkin menghindari kita. Dia mungkin akan menutup kesalahan itu dan tidak mau terbuka. Tetapi kalau kita mengajak anak tersebut, insya Allah anak itu akan terbuka. Jadi di sini kolaboratif. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan biarkan dia terdakwa menjadi korban, tapi ambil anak itu, tarik anak itu, perbaiki hubungan kita dengan anak sehingga pemecahan masalah ini bisa lebih baik lagi, bisa ada solusinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kebutuhan dasar manusia, kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk dipenuhi. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya mempraktekkan restitusi, kita ajak anak itu mengobrol supaya bisa dicari solusinya. Ini untuk menguatkan karakter anak. Karena kalau misalnya kita judge anak itu atau kita menyalahkan anak itu terus-terusan, ya bukan karakternya yang semakin kuat, dia tidak bisa berubah menjadi lebih baik. Ya bahkan sebaliknya dia bisa menjadi pemberontak. Dan selanjutnya, di manakah posisi kita selama ini sebagai guru? Apakah sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah? Kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ini posisi kontrol kita sebagai guru ada 5. Nah, di antara ini semua ada pasti yang paling dominan kita lakukan selama ini. Kira-kira Bapak Ibu guru di mana letak kita selama ini? Di penghukum. Iya. Iya, sebagai manajer. Iya. Penghukum, ada yang penghukum, pemantau. Dan saya rasa ini semua pernah kita lakukan. Ya, hanya saja kita baru mengetahui bahwa oh ini posisi kontrol saya. Ya, ini ternyata posisi kontrol yang selama ini saya lakukan. Iya. Nah ini di posisi kontrol yang pertama ketika dia masuk di penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Ini dia masuk di identitas gagal, membuat anak itu down atau apa istilahnya merasa terdiskriminasi. Misalnya ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, kira-kira pernahkah kita melakukan hal itu selama ini? Kadang-kadang kita tanpa sadari ini yang muncul, kita tunjuk anak. Ya, kita menghardik anak. Hei, kenapa kamu melakukan hal itu? Ya, itu membuat identitas anak gagal. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah, hampir sama. Nah, kita kembali ke teman, posisi kontrol sebagai teman, seperti tadi, misalnya mengajak anak, ya mencari solusi bersama. Jadi di sini kalau selama ini anak melakukan kesalahan, ya kita tidak membantu mereka mencari solusinya, tapi langsung menghakimi. Kira-kira begitu mungkin Bapak Ibu guru di? Betul. Iya. Iya. Jadi di sini kita diharapkan tuh paling tidak kita sebagai teman, pemantau atau manajer. Ya, dalam posisi kontrol ini, kalau kita bertindak sebagai manajer, ya menghargai diri sendiri. Anak itu kembali pada nilai-nilai yang mereka yakini. Ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menerapkan restitusi. Jadi restitusi tadi yaitu membantu anak mencari solusi atas masalah yang mereka
hadapi, atau misalnya anak-anak membuat kesalahan. Ya, jadi ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menyalahkan anak tersebut, tetapi kita ajak dulu. Kita dinginkan dulu otaknya. Karena kadang apalagi kalau anak-anak itu berkelahi di dalam kelas mereka lagi panas-panasnya, emosinya sudah di ujung kepala. Nah, kita ajak dulu anak itu duduk. Oh, tidak apa-apa nak. Ya, saya juga pernah melakukan hal ini. Atau mungkin namanya manusia biasa, memang ya kadang kita emosi. Tapi kira-kira apa yang membuat kamu melakukan hal itu? Ya, ini yang kedua, kita memvalidasi tindakan. Kira-kira kenapa kamu melakukan hal itu? Jadi kita harus tahu kenapa dia melakukan hal itu. Ya, untuk memenuhi, apakah dia memenuhi kebutuhan ini? Misalnya untuk bertahan hidup, kebebasan atau kesenangan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi di sini pentingnya kita membuat keyakinan kelas yang saya maksud tadi. Bagaimana solusinya? Jangan kita sebagai guru yang mencari solusinya, tapi kita ajak anak itu. Nah, ini kacanya sudah pecah. Kira-kira bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita bukan membuat anak itu, kita hanya mencekoki anak dengan pertanyaan-pertanyaan atau solusi, tapi kita bangun anak itu karakternya. Kita ajak anak tersebut untuk berani, misalnya mandiri, bertanggung jawab, ya seperti itu. Jadi supaya anak juga bisa mandiri. Ketika kelak melakukan kesalahan, dia bisa berpikir dengan baik, mencari solusinya. Seperti ini. Jadi kita bangun kepercayaan diri anak itu untuk mencari solusinya. Oh seperti ini Bu. Kan di sini restitusi itu kolaborasi Bapak Ibu guru. Kolaborasi antara guru dan murid. Jadi bukan cuma kita yang mencari solusi, tapi anak itu yang dipanggil untuk mencari solusi. Supaya dia rasa percaya dirinya untuk mengeluarkan pendapat. Ya di situ. Nah di situ karakter yang kita bangun. Membangun kepercayaan diri, kemandirian, dan tanggung jawab. Ini protes restitusi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan ucapan makasih atas teori yang diberikan tadi, dan ini insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Tadi tentang hukuman ya, tentang hukuman bahwa sebenarnya itu tidak boleh kita berikan kepada siswa kita. Di sini yang ingin saya tanyakan, ya, agar anak-anak itu menyadari kesalahannya sendiri, tidak usah kita dengan beberapa teori tadi dikatakan bahwa tidak usah kayak dijudge begitu, agar dia tidak merasa tersakiti. Jadi di sini kita kan setiap hari Senin ya, kita anak-anak itu tentu ada kiat-kiat sendiri melalui teori-teori yang Ibu sudah dapatkan, yang bisa kami praktikkan di siswa sendiri dan anak kami di rumah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa yang pertama-tama harus kita lakukan? Karena selama ini apa yang kita lakukan selama ini itu adalah mengumpulkan anak di tengah lapangan. Coba kita merenungkan kembali, kira-kira di dalam menanamkan nilai-nilai ini atau motivasi intrinsik anak ini, apa yang sudah kita lakukan dulu? Apa yang kita lakukan selama ini? Apakah hanya sebatas mengumpulkan anak di tengah lapangan? Jadi mungkin Bapak Ibu, kalau menurut saya, kita bisa mungkin masing-masing kembali ke kelas dulu. Ya, bagaimana kita, kalau memang kita bersungguh-sungguh ingin membuat anak itu menyadari kesalahannya, ya, kita panggil anak itu. Ya, jangan mengumpulkan mereka itu, ya, mereka kalau hanya sekedar mengumpulkan siswa di tengah lapangan itu, saya rasa itu tidak efektif Bapak Ibu guru. Karena kenapa? Dia bahkan menjadi penonton bagi teman-temannya sendiri. Satu menjadi penonton di antara yang lain. Oh, bukan cuma saya yang terlambat. Ya, banyak yang terlambat. Jadi mereka ya merasa aman. Ya, mereka santai saja. Tapi coba kita tarik anak itu, kita masing-masing wali kelas itu berperan di sini. Meninjau kembali apakah tindakan kita selama ini sudah betul bisa membuat anak tersebut menyadari kesalahannya atau tidak. Ya baik, terima kasih Ibu Nur Halimah, luar biasa sekali pemaparannya hari ini tentang
bagaimana itu membuat keyakinan kelas, kemudian di mana posisi kita sebagai guru. Nah, diharapkan di sini memang kita sebagai manajer. Nah, ada pertanyaan tadi yang menarik dari Ibu Hasriana bahwa bagaimana itu pemberian hukuman, misalnya pemberian hukuman yang mendidik ya, istilahnya seperti itu. Janganlah kita langsung menjudge bahwa siswa itu harus diberi hukuman terhadap tindakannya, tetapi cari tahu dulu apa penyebab dia. Setelah itu kita berikan penanaman nilai sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dia menyadari bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya salah. Jadi kita tidak memberikan hukuman. Apa yang disampaikan Ibu Nur Halimah ini sangat bagus untuk kita sebagai pendidik. Bagaimana kita membuat keyakinan di kelas. Jadi keyakinan di kelas itu saya tambahkan, kita buat dulu kesepakatan kelas. Jadi kita menyepakati. Nah, apa yang mau disepakati di kelas kita sampaikan, dan kesepakatan kelas itu boleh ditempelkan. Keyakinan kelasnya itu penanaman nilainya dari kesepakatan kelas itu. Misalnya datang tepat waktu. Apa yang ingin kita tanamkan dari keyakinan itu? Nah, itulah yang disebut keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tidak mesti itu dituliskan, tapi kesepakatannya yang dituliskan di kelas. Kemudian keyakinannya adalah penanaman nilai terhadap apa yang mau dituju terhadap kesepakatan itu. Misalnya membersihkan seluruh ruangan lingkungan. Nah, penanaman nilainya adalah pentingnya menjaga kebersihan. Saya kira itu yang menjadi keyakinan kelas. Terima kasih Ibu Nur Halimah. Iya, bagaimana Ibu? Ya, terima kasih, sangat jelas. Ya, terima kasih Ibu Hasriana dan Pak Rusdi. Atau mungkin masih ada yang ingin bertanya? Untuk hari ini Bapak Ibu Guru, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya berharap apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi kita awali dulu dengan membuat kesepakatan kelas. Caranya, Ibu akan membagikan sticky note ya. Bentar. Silakan semuanya menulis harapan kalian. Misalnya di dalam kelas ini kalian misalnya mau apa? Ya. Apa yang kalian harapkan dari di dalam kelas ini? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi. Saya mengajar di SD Impres Parang, Kabupaten Goa. Saya adalah rekan dari Ibu Nur Halimah SPDI, salah satu calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tanggapan saya mengenai perubahan positif aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Nur Halimah, saya rasa sudah sangat bagus, terutama dengan aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Nur Halimah, baik dalam pengimbasan budaya positif kepada rekan-rekan guru, kemudian aksi nyata membuat poster-poster budaya positif seperti budaya tabe yang dipajang di dalam kelas maupun di luar kelas. Selain itu, saya melihat dalam proses pembelajaran Ibu Nur Halimah sudah sangat bagus, terutama dalam penggunaan media yang inovatif. Kemudian saya melihat pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu Nur Halimah itu sudah sangat menyenangkan atau sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya rasa sudah sangat bagus apa yang dilakukan oleh Ibu Nur Halimah sejauh ini menjadi salah satu calon guru penggerak Angkatan 5. Terima kasih. Itulah tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan dan nama saya Cesar. Kami dari kelas 6B. Kami sangat senang diajar oleh Ibu Nur Halimah karena cara mengajarnya menyenangkan. Kami diberi game atau expliking. Kami belajar dengan perasaan gembira dan senang karena cara mengajar Ibu seru dan kreatif. Kami juga tidak diberi hukuman ketika melakukan kesalahan. Kami diajak untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi